Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, marilah kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami. Dan sampai saat ini ya Bapa, pada malam hari ini Engkau telah mengundang kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan dan menjalankannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Yesaya 54 ayat 9 sampai dengan 10. Yesaya 54 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikianlah firman Tuhan, berbagailah mereka yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini renungan kita berjudul Melihat Kasih Tuhan di Balik Bencana. Melihat kasih Tuhan di balik bencana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada setiap peristiwa bencana, kita ambil contoh misalnya sebuah letusan dahsyat gunung. Tim SAR pasti mencari korban. Mereka akan menemukan puluhan jenazah dan mengevakuasi ribuan orang ke tempat yang lebih aman. Setiap gunung kali meletus pasti mempunyai dampak yang sangat besar. Ledakannya menggetarkan bumi di sekitar gunung, dan lahar panas yang menyembur tentunya merupakan ancaman yang besar. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi jika gunung itu sampai beranjak. Nah, andai kata pun itu terjadi, Tuhan mengatakan bahwa kasih setianya tidak akan beranjak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti tadi Tuhan telah berfirman, biarpun gunung beranjak, bahwa kasih setianya tidak akan beranjak. Benarkah janji Tuhan itu? Bukankah kita seringkali mengalami banyak penderitaan? Misalnya saat ini,
kita di seluruh bumi telah kena pandemi Corona-19. Berapa banyak saudara-saudara kita yang susah untuk mencari makan. Mereka juga pada di PHK, ada yang berjualan sudah tidak bisa lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, kita sulit mengatakan kasih setia Tuhan. Memang kita sering mempertanyakan kasih setia Tuhan, tetapi kita jarang atau bahkan tidak pernah mengevaluasi diri. Kita sering mengatakan kasih setia Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita jarang sekali untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita juga setia kepadanya? Bisa jadi penderitaan kita yang kita alami adalah akibat perbuatan kita sendiri. Bukan kasih setia Tuhan yang luntur, tetapi penderitaan itu muncul bisa jadi dari perbuatan kita sendiri. Atau dosa-dosa kita telah menjadi penghalang dari kasih setia Tuhan itu. Mungkin juga hal yang tidak mengenakan itu justru bagian dari kasih Tuhan untuk mendidik kita menjadi dewasa dan mengenalnya. Bisa jadi penderitaan itu bagian dari kasih Tuhan untuk mendidik kita untuk menjadi lebih dewasa dan mengenalnya. Kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya bisa berubah. Bagaimana yang semula kita tidak menghiraukan Tuhan, tentunya kita bisa dalam kehidupan baru yang sangat peduli kepada Tuhan melalui kehidupan kita di antara saudara-saudara kita. Percayalah bahwa jika Tuhan berjanji, Ia tidak pernah lalai dan Ia berkuasa untuk menepatinya. Sebaliknya, biarlah kita dapat belajar setia kepadanya dan memandang bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan ini selalu kasih setia Tuhan yang berlaku. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri renungan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau telah berfirman pada malam hari ini. Biarlah firman Bapa pada malam hari ini menjadikan pelita kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapa menuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.